Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the mathematics lesson, we learn about LCM and HCF. Nah, matematika kali ini kita bicara tentang KPK dan juga FPB. Sebenarnya hanya mereview ya, hanya mengulang lagi di kelas 4. Insya Allah kalau kelas 4 sudah KPK dan juga FPB. What is LCM and HCF? LCM is the least common factor atau kita sebut KPK, and HCF high common factor atau kita sebut dengan FPB. Kalau KPK itu berarti kelipatannya, angka-angka tersebut kita lipatkan, kita tambah lagi. Kalau FPB-nya kita cari faktor pembuatnya, faktor penyusun dari angka tersebut. Nah, how to find LCM and HCF? Bagaimana cara kita menemukan KPK dan juga FPB? Nah, kita bisa menemukannya dengan cara the first factor tree atau pohon faktor, and the second bisector atau garis bagi. For the factor tree, ya untuk pohon faktor, kalian perhatikan contoh berikut. Find the LCM and HCF of 18, 24, and 36. Kalau kita menggunakan pohon faktor, pertama kalian tulis dulu angka 18, kita cari faktornya. Itu dengan cara kita bagi. Ingat, kalau pohon faktor berarti kita baginya dengan angka atau bilangan prima. Bilangan prima, di sini kita gunakan 2. Kenapa kok 2 disebut bilangan prima? Ingat ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan juga angka 1. Itu namanya bilangan prima. Bilangan prima terkecil adalah angka 2. Jangan gunakan 1. Kalau kita gunakan 1, soalnya tidak akan selesai. Kalau 18 bagi 1, hasilnya tetap 18, tetap seperti itu. Jadi nggak ketemu nanti. Jadi kita gunakan angka 2. Kenapa nggak angka 3 ya? 18 bagi 3 kan bisa. Biar cepat. Nggak bisa kalau kita menggunakan pohon faktor, faktorisasi prima, jadi kita harus menggunakan bilangan prima. Namanya saja faktorisasi prima. Oke, 18 kita bagi 2 hasilnya 9. 9 kita bagi lagi, kalau kita bagi 2 nggak bisa ya, berarti kita bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Oke, sama juga kita berlakukan perlakuan yang sama dengan angka 24. Hasilnya seperti ini. Untuk yang 36 pun seperti itu. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kalian perhatikan angka yang saya kasih lingkaran merah. Di situ angka yang kita perhatikan sebagai faktorisasi prima atau faktor-faktor primanya. Untuk angka 18, faktornya adalah 2 kalikan 3 kalikan 3. Untuk menyingkatnya saya 22 kalikan 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2 ya. Kalau sekarang yang angka 24, faktornya 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 3. Saya singkat lagi ya, untuk 2-nya karena di situ ada 3, berarti 2 pangkat 3 kalikan 3. Nah, kalau 36 pun sama. Faktor dari 36 adalah 2 kalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 3. Saya singkat menjadi 2 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 2. Nah, setelah itu untuk KPK-nya for LCM by multiplying all the factor, if any factor has a ring, choose the large ring. Maksudnya gimana? Kalau KPK itu kalikan semua. Kalikan semua faktornya. Jika ada faktor yang memiliki pangkat, maka pilih faktor yang memiliki pangkat paling besar. Jadi kuncinya KPK di situ, semua besar. Jadi semua dijeda besar. Maksudnya dijeda itu apa? Kita kalikan semua faktornya. Jika ada faktor yang berpangkat, kita pilih faktor dengan pangkat yang paling besar. Berarti untuk KPK-nya for the LCM, this is. Untuk KPK-nya seperti ini. 2 pangkat 3 kalikan 3 pangkat 2. Karena di situ angka 2 yang paling besar dia memiliki pangkat 3. Angka 3 yang paling besar memiliki angka pangkat 2. Sehingga hasilnya 8 kalikan 9, yaitu 72. Paham ya? Dari mana angka 8? Yaitu dari angka 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu maksudnya 2 kalikan 2 kalikan
2. Kalau 3 pangkat 2 berarti 3 kalikan 3. Itu maksudnya. Sehingga 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Kalau 3 kalikan 3 hasilnya 9. Nah, untuk FPB-nya bagaimana? For XCF, untuk SCF-nya choose the same factor and have the smallest rank. Jadi kalian pilih faktor yang sama dan memiliki pangkat terkecil, yaitu yang sama angka 2 dan juga 3, sama semuanya, 2, 3, 2, 3, semuanya 2 dan 3, tapi kalian pilih dengan pangkat yang terkecil, sehingga untuk FPB-nya 2 kalikan 3 sama dengan 6. Ingat, di sini kita gunakan pohon faktor, hasil KPK-nya 72, untuk FPB-nya hasilnya 6. Oke ya. This is for bisector atau garis bagi. Dengan soal yang sama, kita mencari KPK FPB kalau ini dengan menggunakan garis bagi. Caranya seperti ini. Kita tulis semua angkanya, setelah itu kita beri garis baginya. Untuk yang pertama, 18, 24, 36 kita bagi dengan faktor atau bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2. Sebenarnya kita gunakan angka 3 bisa, tapi kita tidak boleh melangkahi angka 2 karena angka 2 ini bilangan prima yang paling kecil dan bisa membagi ketiga angkanya. 18 bisa bagi 2, hasilnya 9, 24 bagi 2, 12, 36 bagi 2, 18. Nah, di sini hasilnya 9, 12, 18. Kita pikirkan lagi bilangan prima yang bisa membagi tiga-tiganya ini, 9, 12, dan 18, yaitu angka 3. Nah, ini bisa kita loncati angka 2 karena 2 tidak bisa membagi 9. Makanya kita pakai angka 3. Sedangkan 3 bisa membagi 9, 12, dan juga 18. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita pikir lagi, berapa ya angka yang bisa membagi 3, 4, dan 6? Kalau kita bagi 2, 3-nya tidak bisa. Kalau bagi 3, 4-nya tidak bisa. Nah, berarti lihat perubahan warna dari angkanya. Ini nanti yang kita gunakan untuk menentukan FPB dan juga KPK. Di sini saya rubah warnanya angka 3 menjadi 3. Karena di sini 3 tidak bisa membagi angka 4. Yang bisa hanya membagi angka 3. Hasilnya 1, 4-nya tidak bisa dibagi 3, dia tetap 4, 6 kita bagi 3 hasilnya 2. Oke, setelah itu kita selesaikan lagi. Di bawah harus ketemu angka 1, 1, 1. Hasilnya harus 1. Sehingga kita bagi dengan 2. 1 bagi 2 tidak bisa, dia langsung turun. 4 bagi 2 hasilnya 2, 2 bagi 2 hasilnya 1. Kita selesaikan lagi, angka 2-nya harus menjadi 1, yaitu dibagi dengan 2. 1 bagi 2 tidak bisa, langsung turun saja. 2 bagi 2 hasilnya 1. 1 langsung turun saja. Sehingga hasil bawahnya yaitu 1, 1, 1. Oke? Nah, terus gimana dong untuk KPK-nya? Untuk KPK-nya, kalian kalikan semuanya. Yaitu angka yang di sini, pembagi semuanya ini kita sebut sebagai KPK. Jadi mulai dari atas sampai bawah itu kita kalikan. 2 kalikan 3, kalikan 3, kalikan 2, kalikan 2. Hasilnya 72. Kalau untuk FPB-nya, kita perhatikan angka yang sama-sama bisa membagi tiga-tiganya tadi. Yaitu hanya angka 2 dan 3 tadi ya. Di situ terus berhenti. Terus kita tentukan sampai menjadi satu-satu kan bawahnya. Berarti FPB-nya kita gunakan 2 kalikan 3, yaitu 6. Nah, kapan kita menggunakan KPK atau FPB ketika ada soal cerita? Kita gunakan FPB jika di soal cerita tersebut ada keterangan dibagi sama rata. When the text question were asked, divided equally. Jadi kalau ada soal menyatakan dibagi sama rata, itu berarti kita gunakan FPB. Ingat ya, dibagi. Ada kata dibagi, itu berarti FPB. Terus kalau KPK for the LCM, when the text question were asked about the time together. Jadi kalau ada keterangan waktu bersama-sama, itu berarti menggunakan KPK. Menyala bersama-sama, pergi
bersama-sama, itu kita gunakan KPK. This is for the example. Ica mempunyai 20 kue lapis dan 25 kue pastel. Nah, kue-kue tersebut akan dibungkus dan dibagikan kepada teman-temannya. Itu yang pertama, berapa banyak bungkus yang bisa Ica buat. Yang kedua, berapa banyak masing-masing kue lapis dan juga kue pastel di masing-masing bungkus. Nah, caranya seperti ini. Sama seperti tadi, kita perhatikan, kita cari faktornya dari angka 20, yaitu kue lapisnya tadi ya, 20, dan yang ini 25 kue pastelnya. Kita cari faktornya. Nah, untuk faktorisasi primanya 20, yaitu 2 kalikan 2 kalikan 5. 2 pangkat 2 kalikan 5. Kalau yang 25, 5 kalikan 5, sehingga 5 pangkat 2. Nah, sekarang perhatikan di soalnya, pay attention to the question. It is mentioned that the cake will be wrapped and distributed to their friends. Jadi kuenya tadi mau dibungkus dan juga dibagikan kepada teman-temannya. Berarti di situ ada kalimat dibungkus dan juga dibagikan. Dikumpulkan jadi satu, terus dibagi-bagi. Sehingga kita menggunakan FPP. FPP tadi pilih faktor yang sama dan memiliki pangkat yang terkecil. Perhatikan di situ ada 2 pangkat 2 kalikan 5, ada angka 5 pangkat 2. Nah, di situ kan yang sama angka berapa? Angka 5. Angka 5 yang sama, sehingga kita pilih 5 yang memiliki pangkat terkecil, yaitu 5 pangkat 1. Sehingga untuk yang A, Ica bisa membuat 5 bungkus. Bungkus yang bisa dibuat Ica adalah 5. Untuk yang B, kita tentukan di masing-masing bungkus tadi kue lapisnya ada berapa, kue pastelnya ada berapa, dengan cara seperti ini. Kalau kue lapisnya tadi jumlahnya 20, berarti 20 kita bagi dengan 5 bungkus, hasilnya 4. Kalau kue pastelnya ada 25, jadi 25 kita bagi 5 bungkus, hasilnya 5. Jadi di masing-masing bungkus ada 4 kue lapis dan ada 5 kue pastel. 2. Ada 3 anak sedang berenang di tempat yang sama. Yuda berenang setiap 4 hari sekali, Randy berenang setiap 6 hari sekali, dan Catur berenang setiap 8 hari sekali. Mereka berenang bersama-sama pada tanggal 20 Januari 2011. Kapan 3 anak ini akan berenang bersama-sama lagi? Nah, kita ditanyakan seperti itu, kapan ya? Nah, kita selesaikan yang tadi. Yuda, dia berenang 4 hari sekali. Kita cari faktor dari 4. Faktor prima dari 4-nya. Terus kita selesaikan juga Randy yang 6 hari sekali dan Catur yang 8 hari sekali. Setelah itu kita tulis faktor primanya. 4 itu dari 2 kali 2 yaitu 2 atau 2 pangkat 2. Kalau 6, 2 kalikan 3. Kalau 8, 2 kalikan 2 kalikan 2 atau 2 pangkat 3. Kalian lihat di situ. Nah, perhatikan pertanyaannya. Pay attention to the question. It is asked when they will swim together. Ditanyakan di soal itu kapan mereka berenang bersama-sama. Kalau ada bersama-sama berarti kita gunakan KPK. Betul. Kalau KPK tadi kita kalikan semua faktor dan kita pilih faktor yang mempunyai pangkat tertinggi. Faktornya ada 2 dan 3. Di situ ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3. Kita pilih yang 2 pangkat 3. Dan kita pilih angka 3-nya juga. Nah, hasilnya seperti ini. 3 kalikan 2 pangkat 3. Yuda, Randy, dan Catur akan berenang bersama 24 hari lagi. Dimulai dari tanggal 20 Januari. Nah, tanggal berapa tepatnya? Caranya seperti ini. Januari tanggal 20 kita tambah 24 hari, ketemu 44 hari. Apakah ada Januari tanggal 44? Tidak ada. Jadi kita kurangi dengan jumlah
hari yang ada di bulan Januari, yaitu 44 kita kurangi 31 hari. Ketemunya berapa? 13 hari. Nah, 13 kita masukkan di bulan Februari. Karena bulan setelah Januari adalah bulan Februari. Nah, gimana caranya kita tahu jumlah dalam tiap bulannya? The number of days in each month and trick to memorize it. Nah, ini jumlah hari di setiap bulannya. Kalian bisa menghafalkannya atau menggunakan triknya, cara cepatnya, yaitu seperti ini. Oke? Ini cara untuk mengingat bulan, jumlah hari dalam setiap bulannya. Oke, I think enough for my explanation about LCM and HCF. I hope you can get information to give you easily untuk menjelaskan, untuk menyelesaikan soal-soal jadi lebih mudah sehingga kalian tidak kesulitan dan juga tidak terlalu ribet ya. Kita gunakan cara yang sederhana saja, cara yang kalian pahami saja. Bisa kalian gunakan garis bagi dan juga bisa kalian gunakan pohon faktor tadi. Oke? I think enough and I'm so sorry for my mistake. Telah I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.